وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Ikhlas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Bulughul Maram, yang kita masih pada bab al-wudu, yaitu bab bagaimana sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini hadis yang kita bahas berkenaan dengan permasalahan memulai wudu dengan ucapan basmalah, yaitu mengucapkan bismillah sebelum wudu. Ini hukumnya bagaimana? Yang mana para ulama sepakat bahwasanya mengucapkan basmalah sebelum wudu dan semua amal-amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu amalan ibadah maupun amalan-amalan yang mubah, disyariatkan bagi seorang muslim untuk memulai dengan basmalah. Nah, hadis yang akan kita bahas malam hari ini, kesannya itu ada perintah dari Nabi untuk mengucapkan basmalah sebelum wudu. Apabila dia tidak mengucapkan basmalah, maka wudunya itu dinilai tidak sah. Nah, yang demikian kan menunjukkan bahwasanya seolah-olah bismillah itu wajib bagi mereka yang berwudu. Kalau dia tidak mengucapkannya, maka wudunya itu tidak sah. Nah, untuk pembahasan ini mari kita baca terlebih dahulu teks hadisnya yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Qala rahimahullahu an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wudu'a, tidak ada wudu, liman lam yadhkurismallahi alaih, bagi mereka yang tidak menyebut nama Allah atas wudunya tersebut. Liman lam yadhkurismallahi alaih. Nah, di sini nanti akan kita bahas pada pembahasan kedua, pada saat pembahasan matan. Sebelum kita membahas matan, nanti kita bahas terlebih dahulu kedudukan hadis ini. Al-hadis akhrajahu Ahmad, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, hadis ini diriwayatkan melalui jalur sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, tadi di sini kan yang dibawa dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal di dalam musnadnya meriwayatkan selain dari Abu Hurairah juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Adapun redaksi hadis ini yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, inilah redaksinya Al-Imam Abu Dawud. Ini kan wa Abu Dawud. Selain Imam Ahmad, diriwayatkan pula oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya, wa Ibnu Majah, kemudian Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, bi isnadin dhaif, dengan sanad yang dhaif. Nah, ini hukum dhaifnya terhadap hadis ini dihukumi langsung oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bi isnadin dhaif. Dengan tegas beliau mengatakan isnad hadis ini adalah dhaif. Walid Tirmidzi. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar juga menunjukkan bahwasanya Al-Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadis yang serupa dari sahabat yang berbeda, yaitu dari sahabat Sa'id ibn Zaid radhiyallahu an, wa Abi Sa'idin, dan juga dari sahabat Abu Sa'id. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri tadi di dalam Musnad Imam Ahmad juga ada riwayatnya. Nahwuhu yaitu yang semisal dengan redaksi hadis ini, yaitu tidak ada wudu bagi mereka yang tidak memulainya dengan basmalah. Qala Ahmad, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan la yathbutu fihi syai'un, tidak ada yang sahih
Tidak ada hadis yang tetap kesohihannya di dalam permasalahan ini. Tapi ini ungkapannya Imam Ahmad kepotong. Jadi ada kelanjutannya, nanti akan kita baca. Jadi Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal masih memberikan toleransi untuk mengangkat hadis ini, untuk menerima hadis ini. Namun kemudian yang zahir, yang tegas, yang nyata di sini bahwasanya tidak ada sanad hadis yang sahih yang sampai kepada kita untuk menyatakan hadis ini, dan matannya pun juga bermasalah. Bermasalah, bagaimana bermasalahnya? Yaitu ketika wudu itu dinafikan, ditiadakan karena tidak mengucapkan basmalah. Ini adalah matan redaksi hadis yang aneh. Antum mungkin bertanya, kok bisa Ustaz aneh Ustaz? Kalau antum sering menelaah hadis-hadis Nabi SAW, nanti ketahuan yang aneh sama yang nggak aneh itu ketahuan gitu. Ketika antum sering baca hadis yang sahih, begitu ketemu yang yang jarang ketemu, kok begini matanya. Artinya di dalam periwayatan sunnah-sunnah Nabi yang lain untuk perkara-perkara ibadah ini paling maksimal bismillah itu hukumnya adalah mustahab. Bagi mereka yang mengucapkan basmalah itu akan Allah Subhanahu wa taala berikan pahala, bagi yang tidak mengucapkan maka dia rugi. Tetapi ketika ada suatu sunnah, suatu riwayat itu menyatakan bahwasanya ucapan basmalah ini menjadi bagian dari rukun ibadah tersebut, ini aneh gitu loh. Nah, memang nanti di sebagian ibadah ada yang harus dengan ucapan basmalah seperti menyembelih. Nah, tidak sah sembelihan seseorang jika tidak menggunakan basmalah. Dan ini pun masih ada khilaf. Syafi'iyah menyatakan sunnah, Hanafiyah menyatakan wajib, itu untuk penyembelihan. Nah, jadi demikian secara ringkasnya bahwasanya basmalah ini di setiap awal-awal ibadah apapun maksimal hukumnya yang bisa diambil adalah sunnah. Nah, ketika datang suatu hadis menyatakan nggak sah wudunya gitu kan, tidak ada nilai bagi wudu jika tidak dimulai dengan bismillah, ini suatu yang aneh. Nah, setelah kita coba melihat sanadnya untuk riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Untuk riwayat Abu Hurairah di dalam sanadnya ini terdapat perawi yang majhul yang namanya adalah Ya'qub ibn Salamah al-Laythi. Ya'qub ibn Salamah al-Laythi meriwayatkan dari ayahnya Salamah al-Laythi. Salamah al-Laythi ini adalah maula atau mantan budak dari kabilah Bani Laits. Salamah al-Laythi oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dihukumi layyinul hadis. Layyinul hadis itu ya dikit lagi dia dhaif gitu loh. Nah, putra beliau karena sedikit periwayatannya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dikategorikan sebagai perawi yang majhulul hal. Majhulul hal itu apa sih? Majhulul hal itu apabila ada seorang perawi yang meriwayatkan darinya dua orang perawi atau lebih, tetapi belum ada keputusan rekomendasi bahwasanya beliau adalah perawi yang thiqah. Artinya belum ada rekomendasi dari ulama jarh wa ta'dil manapun bahwasanya riwayatnya layak diterima. Tapi ada dua orang yang meriwayatkan darinya lebih. Nah, maka ini disebut majhulul hal. Kalau dia punya murid hanya satu saja, tidak ada yang meriwayatkan dari dia kecuali satu orang, kemudian belum ada rekomendasi dari para ulama jarh wa ta'dil, maka ini yang disebut dengan majhul. Nah, kemarin bedanya dengan makbul apa? Kan kemarin kita membahas makbul ya. Yang makbul ini tidak meriwayatkan darinya kecuali satu orang dan belum ada keputusan rekomendasi dari ulama jarh wa ta'dil untuk menerima riwayatnya, tetapi belum ada pula
keputusan dari ulama jarh wa ta'dil manapun yang menyebabkan riwayatnya itu harus ditolak. Artinya riwayatnya itu masih sesuai dengan riwayat-riwayat para thiqat yang lain. Kemarin kan kita ketika kita membahas hadis bakti seorang anak kepada orang tua yang sudah wafat. Jadi dihukumi oleh Syekh Al-Albani lemah. Jadi Syekh Al-Albani rahimahullah yang nampaknya di sini beliau melihat makbul, majhul sama majhulul hal ini enggak diketahui semua gitu. Al-Hafidz Ibnu Hajar masih membedakan ini. Makbul, majhul dengan majhulul hal ini masih dibedakan, dan itu tingkatan-tingkatannya dibedakan dalam hal ada atau tidak kesempatan untuk bisa diangkat menjadi hasan. Jadi demikian. Nah, jadi untuk riwayat Abu Hurairah di situ ada perawi yang bernama Ya'qub ibn Salamah yang meriwayatkan dari ayahnya, dan ini beliau adalah seorang perawi yang majhulul hal. Belum bisa terangkat belum bisa terangkat jahalahnya itu kecuali nanti ada syahid atau penguat dari riwayat yang lain. Nah, di sini ternyata didapati riwayat yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Artinya selain jalurnya Abu Hurairah kan. Tadi katakan jalur Abu Hurairah itu lemah karena ada perawi yang majhul. Kemudian dilihat jalur yang lain, ternyata ada jalur dari Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Sekarang jalur yang sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri apakah sahih? Ternyata enggak juga. Di dalamnya ada perawi yang bernama Katsir ibn Zaid Al-Aslami. Katsir ibn Zaid Al-Aslami ini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dinyatakan soduk. Tapi ketika beliau menyendiri, ini belum bisa diterima riwayatnya. Hal ini ditegaskan oleh Al-Imam Abu Hatim rahimahullah. Beliau mengatakan salihun laisa bil qawi. Dia soleh, hadisnya bisa diterima, tetapi dia enggak kuat dalam periwayatan, laisa bil qawi. Maksimal yang bisa dilakukan yuktabu hadithuhu. Yuktabu hadithuhu itu ini istilah bagi ulama jarh wa ta'dil untuk menetapkan seorang perawi itu bisa diterima riwayatnya dalam hal mutaba'ah. Artinya kalau ada riwayat yang lebih perawi yang lebih thiqah meriwayatkan sama dengan hadisnya, baru bisa diterima riwayatnya. Tapi ketika dia menyendiri dalam periwayatannya, nanti dulu diterima riwayatnya. Artinya masih dipending untuk diterima. Nah, karena keberadaan Katsir ibn Zaid ini ditambah lagi Katsir ibn Zaid meriwayatkan dari gurunya, dan Katsir bin Zaid menyendiri dalam periwayatan dari Rubaih ibn Abdurrahman. Ini gurunya Katsir ibn Zaid. Gurunya Katsir ibn Zaid dalam periwayatan ini dihukumi oleh Al-Imam Al-Bukhari munkarul hadis gitu. Nah, untuk jalur hadis Abu Sa'id Al-Khudri di sini ada dua kelemahannya. Satu, menyendirinya Katsir ibn Zaid. Ketika Katsir bin Zaid menyendiri, dia belum bisa diterima riwayatnya. Dan penyendiriannya Katsir ibn Zaid ini meriwayatkan bukan dari perawi yang thiqah, tetapi meriwayatkan dari perawi yang lemah, yaitu Rubaih ibn Abdurrahman, yang oleh Al-Imam Al-Bukhari dinyatakan mungkarul hadis, yaitu meriwayatkan hadis yang mungkar. Nah, di sini kita membaca terlebih dahulu pernyataan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal tadi yang dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya la yasbutu fihi haditsun. Dalam permasalahan ini tidak ada satu hadis yang sampai dengan kita dengan sanad yang sahih. Artinya tidak ada hadis yang sahih bisa ditetapkan kesahihannya di dalam permasalahan ini. Al-Imam Ibnu Adi meriwayatkan di dalam kitab beliau Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal fatwanya Imam Ahmad terhadap Rubaih ibn Abdurrahman ini. Su'ila Ahmad ibn Hanbal, yakni wa huwa hadir 'ani tasmiyah fil wudu. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal pernah ditanya dalam majelisnya, dan majelis itu pada saat itu dihadiri oleh Ahmad ibn Hafiz As-Sa'di, salah seorang muridnya Imam Ahmad yang meriwayatkan riwayat ini. Beliau ditanya tentang permasalahan at-tasmiyah fil wudu, tentang membaca basmalah sebelum berwudu.
Kata Imam Ahmad apa? Faqala la a'lamu fihi haditsan yathbutu. Saya enggak tahu adanya hadis yang sabit kesahihannya, yang tetap kesahihannya saya enggak tahu ada hadis. Ini ucapan Imam Ahmad. Aqwa syai'in, tetapi yang paling kuat di sini. Lihat beliau. Hadis yang sahih enggak ada, tetapi di antara hadis-hadis yang dhaif itu yang paling kuat. Aqwa syai'in fihi, yang paling kuat gitu. Bukan berarti nanti Imam Ahmad mensahihkan ini. Yang paling kuat, artinya masih ada harapan untuk ditolerir, untuk diangkat ke derajat hasan, yaitu hadisnya Katsir ibn Zaid an Rubaih. Yaitu hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri ini. Dan Imam Ahmad meriwayatkan ini di dalam musnadnya. Tapi Imam Ahmad memberikan catatan, wa Rubaih rajulun laisa bima'ruf. Tapi Rubaih ini adalah seorang perawi yang tidak diketahui. Nah, ini tadi ungkapannya Imam Ahmad yang lengkap ya, tadi yang dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, la yathbutu fihi syai', tidak ada yang tetap kesahihannya dalam permasalahan ini. Nah, Imam Ahmad mengatakan di sini, tapi ada yang paling kuat. Kalau mau dicari jalur yang paling kuat, yaitu jalurnya Katsir ibn Zaid, bersamaan dengan adanya kelemahan tersebut. Nah, khulasahnya atau singkatnya di sini, ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah, tidak ada hadis yang sahih yang memaksa, yang bisa untuk dijadikan sebagai dalil yang memaksa kaum muslimin untuk mengucapkan basmalah pada saat wudu. Maka ketika ini yang didapati bahwasanya maksimal hadis yang didapati itu dhaif, tetapi masih ada kemungkinan untuk diangkat ke derajat hasan, hanya saja kita belum punya faktor penguatnya untuk mengangkat dia kepada derajat hasan. Maka maksimal hukum yang bisa diambil adalah hukum sunnah, yaitu hukum mustahab untuk mengucapkan basmalah di awal wudu ini. Dan ini disepakati oleh keempat imam madhab. Nah, hanya saja di sini ada beberapa ulama yang mewajibkan untuk mengucapkan basmalah, yang mana basmalah ini kalau tidak diucapkan di awal wudu, wudunya itu tidak sah, baik dia baik dia itu sadar atau dia lupa, baik sengaja maupun lupa. Ini pendapatnya Al-Imam Dawud Ibn Ali Al-Zahiri, pendapatnya madhab Zahiriyah. Mereka mengatakan anna tasmiyah wajibah, mengucapkan bismillah itu wajib, wa syartun fit taharah, dan dia adalah syarat dari bersuci apapun nanti, tidak hanya wudu, semua jenis taharah, baik nanti mandi junub dan kemudian tayamum, dia adalah syarat bagi kesahihan ibadah tersebut. Fa in tarakaha 'abidan aw nasiyan, kalau seseorang meninggalkannya secara sengaja ataupun lupa, lam tasihha taharatuhu, maka taharahnya atau bersucinya itu tidak sahih. Itu pendapat madhab Al-Zahiri. Kemudian pendapat yang kedua mewajibkan, sama dengan pendapatnya Imam Daud Al-Zahiri, yaitu wajib, tetap wajib. Tapi apa? Tapi kalau dia lupa nggak perlu diulang. Ini pendapatnya Al-Imam Ishaq ibn Rahuyah. Ini annahu rahimahullah aujaba i'adatal wudu'i idza taraka tasmiyah 'amidan. Beliau mewajibkan untuk mengulangi wudu kalau sengaja meninggalkan bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau dia terlupa, oh ya lupa tadi, sudah langsung basuh wajah tanpa mengucapkan basmalah, maka tidak perlu diulang. Ini pendapatnya Al-Imam Ishaq ibn Rahuyah. Dan juga pendapat yang demikian ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ada dua riwayat di sini. Riwayat yang satu sama dengan jumhur ulama, yaitu sunnah saja. Nah, riwayat yang satu lagi diriwayatkan dari Imam Ahmad. Imam Ahmad berpendapat dia wajib. Nah, oleh karena itu kan tadi kita lihat beliau masih memberikan kesempatan atau toleransi untuk mengangkat hadisnya Katsir ibn Zaid an Rubaih yang sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri tadi.
Nah, ini karena Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dalam satu riwayatnya juga berpendapat bahwasanya dia wajib. Tapi kalau nanti seseorang meninggalkannya karena dia lupa, dia tidak perlu untuk mengulang. Ini pendapat Imam Ishaq ibn Rahuyah dan salah satu pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun jumhur ulama dari Al-Imam Abu Hanifah, kemudian Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, gurunya Imam Malik yaitu Imam Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman, mereka seluruhnya mengatakan at-tasmiyah mustahabbah. Membaca basmalah itu mustahab, dia dianjurkan. Ghairu wajibah, tidak wajib. Tidak wajib pada saat memulai wudu. Tapi bagi mereka yang meninggalkannya maka kehilangan banyak keutamaan. Jadi di situ ini ringkasan dari pendapat para ulama, pendapat para salaf mengenai apakah basmalah ini menjadi syarat bagi thaharah atau tidak.